Konferensi Asia Afrika adalah sebuah pertemuan antara negara-negara Asia dan Afrika yang rata-rata baru saja memperoleh kemerdekaannya. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menawarkan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika, dan melawan kolonialisme juga neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya. Seperti halnya bunyi dari sila ketiga Pancasila yang mengandung arti tentang persatuan, Konferensi Asia Afrika berasal dari tekad para pemimpin negara-negara Asia dan Afrika yang memiliki tujuan untuk memperkuat ikatan persatuan dan solidaritas, serta untuk bersama-sama mengadvokasi hak-hak dan kepentingan bersama di tingkat internasional. Konferensi ini diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 24 April di tahun 1955 di Gedung Merdeka Bandung, yang mana dihadiri oleh 29 negara dari 30 undangan, termasuk 5 negara sponsor yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, India, dan Pakistan. Sedangkan itu, negara-negara yang menjadi peserta lainnya yaitu Afghanistan, Arab Saudi, Burma yang sekarang berubah nama menjadi Myanmar, Thailand yang sekarang berubah nama menjadi Sri Lanka, Republik Rakyat Cina, Ethiopia, Irak, Iran, Jepang, Jordania, Kamboja, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Mesir, Mongolia, Nepal, Sudan, Suriah, Turki, Ghana, Vietnam Utara, dan Vietnam Selatan. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang penting dari konferensi ini mencakup Perang Dingin yang menggambarkan persaingan antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang kapitalis dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet yang komunis. Keduanya saling berebut pengaruh, sehingga terjadilah Perang Dingin yang menimbulkan konflik-konflik bahkan pada tingkat perang terbuka. Masalah-masalah lain yang melibatkan penjajahan dan ketegangan politik global pun ikut menyertai di panggung internasional. Meskipun banyak negara di Asia Afrika telah merdeka, beberapa masih menghadapi sisa-sisa penjajahan, seperti Indonesia dengan Irian Barat, India dan Pakistan dengan Kashmir, serta konflik di Timur Tengah terkait Palestina. Selain itu, kekhawatiran meningkat terkait pembuatan senjata nuklir yang dapat mengancam keamanan global. Di dalam negeri, beberapa negara Asia Afrika juga mengalami konflik antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh masa penjajahan dan gejolak politik akibat Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah ada sebagai badan internasional yang ditunjukkan untuk menangani masalah-masalah dunia, tetapi kenyataan PBB belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks di Asia Afrika. Situasi ini membuat bangsa-bangsa di kawasan tersebut merasa perlunya langkah konkret dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Hal ini yang menjadi latar belakang munculnya gagasan untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika. Kesadaran akan persamaan nasib dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di Asia Afrika menjadi pemicu untuk bersatu dan mencari solusi bersama dan memperjuangkan hak-hak mereka di tingkat internasional. Setelah melakukan proses yang cukup panjang, dimulai dari Bandung dipersiapkan, pembentukan kepanitiaan, hingga sampai ke penghujung konferensi ini akhirnya menghasilkan kesepakatan yang disebut sebagai Dasar Sila Bandung yang juga dikenal sebagai 10 Prinsip Perdamaian Bandung atau Semangat Bandung. Prinsip-prinsip ini mencerminkan semangat solidaritas antara negara-negara Asia dan Afrika dalam menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial pada masa itu. Dasar Sila Bandung terinspirasi oleh Pancasila Dasar Negara Indonesia dan juga mencakup prinsip-prinsip perdamaian 5 bangsa yang disusulkan oleh India. Berikut adalah 10 poin penting dari Dasar Sila Bandung. 1. Menghormati hak-hak manusia sebagai yang tercantum di dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan derajat semua suku bangsa dan negara, baik besar maupun kecil. 4. Melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri lain. 5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. 6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk tindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan,
demonstrasi, ataupun cara damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.